Assalamualaikum teman-teman, saya bukan ustazah yang mau belajar tentang agama dan juga bertanya kepada kalian yang cerdas daripada saya. Bagaimana reaksi kalian dengan video ini? Setelah mengetahuinya, jangan lupa memberi komentar dari apa yang kalian pikirkan dan tuliskan komentar kalian di bawah video ini. Nah, disitulah terjadi mujizat. Mata saya ditutup, berapa hari saya baru bisa buka. Mata saya ditutup, saya tutup pakai kain karena saya nggak bisa lihat cahaya. Kemudian di saat itulah saya melihat Tuhan Yesus. Jadi disitulah mujizat ada. Saya melihat kepala Tuhan Yesus yang disalibkan. Jadi saya merasakan mahkota duri itu menempel di tengkorak, sementara otak kita diaduk-aduk. Setelah saya melaksanakan tugas TKHI, saya sampai 2 kali waktu itu, tahun 93 dan 98. Bahagia sekali waktu itu karena saya waktu itu karena memang menggebu-gebu ya mencari Tuhan, di mana sih Tuhan gitu kan dulu. Nah, kemudian dengan dengan kehidupan yang saya lihat waktu itu, yang saya alami dengan teman-teman, dengan keluarga, sepertinya kok saya waktu itu salah terus gitu ya. Kok salah ya, saya sudah menjalankan kok salah. Sambil saya sibuk dengan kehidupan saya sebagai pegawai negeri, saya memang dokter waktu ya. Sekarang saya sudah pensiun, saya jalankan saja semuanya, saya jalankan. Kemudian, tapi hati masih tetap bertanya-tanya. Saya bertanya-tanya, kemudian saya mencari-cari. Nah, sebenarnya saya sudah jalankan ya, saya sudah ikuti semuanya. Kenapa ya hati saya tuh nggak bisa ngeklik gitu ya, nggak bisa, barangkali kata teman saya ini kurang soleh gitu ya, kurang bisa ikut gitu dengan keluarga saya yang lain dan atau teman-teman saya yang lain. Akhirnya suatu saat saya memberanikan diri ya mencari dengan benar-benar dengan benar-benar saya mengosongkan diri. Dan memang sih ancamannya dosa ya waktu itu. Tapi saya mencoba mencari gitu ya. Jadi dalam yang paling utama yang saya cari yaitu Tuhan sebenarnya. Kenapa kok saya nggak merasakan Tuhan ya gitu? Siapa sih sebenarnya Tuhan itu? Di mana sih Tuhan itu gitu? Nah, kemudian saya orangnya memang sangat tidak mudah percaya. Kemudian suatu hari saya di yang lama ya, saya mencari suatu hari saya melihat menandakan yaitu satu mujizat. Saya cari di yang lama itu, kok waktu itu saya tanya kenapa kok tidak ada mujizat ya yang waktu itu yang lama. Tapi begitu saya sampai sempat menantang Tuhan ya. Tuhan tunjukkan mujizatmu gitu ya. Kalau memang ada mujizat. Lalu saya memperhatikan Isa Al-Masih ya, saya bandingkan dengan Isa Al-Masih. Kok dia itu ini ya, mujizatnya luar biasa banyak gitu. Bisa menghidupkan orang mati. Begitu saya tanyakan ke keluarga, ke ulama, ya betul katanya, memang betul bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan. Itu kan izin Tuhannya kan gitu ya. Kalau nggak izin nggak bisa. Lalu akhirnya suatu saat saya kok begitu ya. Nah, disitulah saya mulai mencari kenapa ya ini Isa Al-Masih ini disembah ya, dijadikan Tuhan kan waktu itu begitu ya. Kenapa dia dijadikan Tuhan ya? Terus saya lihat lagi di dunia ini ternyata lebih banyak ya pengikut Kristus ya, paling banyak. Kenapa orang-orang ini menyembah Tuhan kan gitu. Kemudian terus saya juga bertanya dalam hati, tapi Tuhan dia 3 ya kan gitu. Kenapa Tuhannya 3? Karena di ajaran saya juga disebut Tuhannya 3. Ada yang bilang Siti Maryam juga Tuhan. Jadi kacau waktu itu ya, kacau. Tapi saya masih mau menantang itu Tuhan. Tuhan, kalau memang engkau ada Tuhan, engkau Tuhan, saya bilang, tunjukkan kepada saya gitu kalau memang engkau Tuhan gitu. Lalu akhirnya saya nggak pernah ditunjukkan waktu itu. Saya tidak pernah ditunjukkan, tapi pikiran saya yang dibukakan gitu.
pikiran saya dibukakan sehingga setelah saya 2 kali ke negeri Mekah ya, saya 2 kali, saya mencari bukti sejarah yang saya tidak dapatkan, terus akhirnya saya mencoba cari tahu, ini siapa ya Isa Al-Masih. Jadi awal titiknya itu saya menyelidiki Isa Al-Masih itu. Sambil saya tanya kepada beberapa teman yang agama Kristen, agama Katolik. Nah itu juga jadi pertanyaan, kok bisa ada yang Katolik, kenapa ya? Kok ada Kristen, ada Protestan, itu waktu itu jadi pertanyaan. Lalu kemudian kalau nggak salah waktu itu COVID ya, waktu masa COVID, sehingga kita tidak bisa kemana-mana, saya juga nggak bisa praktek. Saya juga mendengar beberapa teman saya banyak yang teman sejawat meninggal, jadi oleh anak saya nggak boleh praktek, mama harus di rumah katanya. Nah di saat-saat itulah saya mulai melihat juga tuh di YouTube ada namanya Christian Prince ya, yang dari Amerika, dia menghujat-hujat agama saya yang lama. Saya dengerin juga ya, akhirnya saya sambil cari juga kitab saya yang lama, apakah benar sih ucapannya gitu. Nah dari situ saya mencari tahu dan tidak begitu pula mudah percaya. Kemudian banyak hal ya, pokoknya banyak hal yang lama itu yang membuat hati saya kok begini ya, kok begitu gitu ya. Memang haruskah kita melakukan kegiatan rutinitas ibadahnya begini, kok Tuhan kok begitu lah. Itu saya sudahlah, akhirnya saya mau memperdalam ini, siapa itu Isa Al-Masih. Setelah itu saya juga mulai mendengar di YouTube, baik itu Romo, baik itu pendeta, bahkan ada Romo Daniel ya, diantaranya Romo Daniel. Saya dengerin, menarik ya, saya bilang, karena saya memang sama sekali tidak pernah tahu Alkitab, saya nggak pernah tahu Injil, Bible, saya nggak tahu sama sekali. Sehingga suatu hari saya pergi ke Gramedia, mulai dari ngintip-ngintip, akhirnya saya beli itu. Saya beli, terus begitu sampai di rumah saya bingung bacanya. Kemudian begitu saya baca, oh kok enak ya tulisannya, mudah dipahami gitu ya, mudah dipahami. Oh ceritanya begini. Saya mulai, tapi walaupun dengan mungkin saya belum ada Roh Kudus ya, akhirnya saya sudah. Nah kemudian teman-teman saya yang saya kontak, teman Kristen saya, Anita kamu bagaimana? Kamu sudah yakin? Saya yakin kalau dengan Isa Al-Masih katanya. Saya bilang saya udah yakin, saya bilang yang terakhir saya yakin ini pasti Tuhan, ini saya bilang gitu, ini pasti Tuhan, saya bilang. Ayo teman-teman saya ngajak yang Katolik nyuruh saya ke Romonya, yang Kristen suruh ke pendetanya. Saat itu saat COVID sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Yang saya bisa lakukan lihat-lihat di YouTube aja. Sehingga dan saya membeli Alkitab itu yang saya tidak mengerti, apa ini kok ada yang merah, ada yang hitam, ada maksudnya apa ini. Nah kemudian setelah itu saya mulai, tetap saya berdoa sama Tuhan, dan saya mulai meninggalkan, saya sudah mulai meninggalkan ritual ibadah saya yang lama. Saya meninggalkan, saya bilang saya stop, saya bilang gitu ya. Tapi itu banyak menghantui, wah kamu neraka paling jahanam segala macam, kamu dosa gitu kan. Saya nggak peduli, saya mencari Tuhan, saya masih menantang Tuhan waktu itu. Tunjukkan, tapi Tuhan tidak pernah menunjukkan ke saya, cuman membuka pola pikir doktrin saya yang begitu kuat. Nah begitu saya berdoa, kok saya berdoanya menghadap langit, karena saya di rooftop ya di rumah saya lihat ke langit lah, saya menghadap langit ya, saya doanya, saya cari Tuhan di atas, saya bilang gitu. Nah setelah itu hati saya semakin mencari, karena saya menggembul mencari. Terus satu hari teman saya, ayo ya mau nggak kamu ke bapak pendeta saya, katanya. Oh enggak, terus sampai tempat, kalau enggak pendeta yang muslim, katanya. Oh enggak. Nah suatu hari saya lihat YouTube Fakta Israel, waktu itu Bu Monik ya, yang mewawancarai Pak Fadila Mulia waktu itu. Nah saya lihat jual buku, di bawahnya tuh ada tulisan nomor handphone ya, saya catat. Saya bilang ini anak muda ya, itu kesaksian waktu itu. Saya pengen kontak gitu. Saya tulis, ini kayaknya enak diajak nih bicara, saya kontak. Tapi udah berapa, sebulan apa kalau nggak salah ya, apa hampir 2 bulan apa lupa saya nggak dijawab WA-nya. Nah suatu hari waktu saya praktek ya, selesai praktek ada WA dijawab, lalu saya kontak lagi. Oh ya katanya, ibu mau ketemu saya, akhirnya saya janjian.
Nah, di situ saya hanya sekali ketemu Bang Fadil ya. Hanya ketemu waktu itu gereja masuk juga masih harus pakai pakai undangan ya. Dan saya juga nggak tahu, oh gereja kok ada di ruko-ruko, itu juga saya baru tahu. Jadi saya memang kurang pergaulan bagaimana. Saya pikir gereja itu gedung, yang saya tahu itu gereja, ternyata gereja-gereja itu ada di ruko-ruko. Saya bilang bahkan ada di mall. Saya bilang kok bisa begitu ya dalam hati saya. Ya udahlah, saya stop, saya udah pikirannya saya sampai di situ aja. Nah, suatu hari saya kan tinggalnya berdua cucu. Cucu saya tuh waktu itu 19 tahun, perempuan. Dia tanya ke Oma kenapa enggak melaksanakan ibadahnya. Oh enggak, aku sudah tidak. Kamu terusin aja, saya bilang. Saya nggak mau ngajak dia terus udah, nggak taunya dia juga ngikut. Udah berapa lama, kenapa kamu kok enggak? Gitu. Kalau saya bilang nggak ada perintah, saya bilang sebenarnya di kitabnya yang lama itu nggak ada perintah untuk itu. Ternyata dia dengan kesaksiannya dia, memang dia sudah lama mau meninggalkan itu. Akhirnya jadilah kita bersama-sama waktu ketemu Bang Fadil itu. Nah, dia juga yang mengingatkan, Oma udah tua, ayolah dibaptis, katanya. Dia juga yang mendorong saya untuk dibaptis. Terus teman saya tuh memang saya juga heran juga ya sekarang, kok teman-teman Kristen tapi kenapa nggak ngasih masukan yang banyak ya tentang setelah kita mengenal Tuhan sebaiknya kita harus dibaptis. Nah, itu tidak ada. Nah, setelah mendengar Bang Fadil, akhirnya saya bulan November ya, lama juga berapa bulan, saya kontak tuh Bang Fadil. Saya bilang kami mau dibaptis gitu. Waktu itu bulan November ya. Terus waktu masih COVID. Ya, setelah itu proses, lalu oh ya, sebelumnya waktu di Katolik teman saya bilang, kamu harus ini dulu, katekisasi lama loh, 1 tahun katanya. Lah, saya bilang, kok susah amat sih, saya bilang. Enggak deh, saya bilang gitu waktu itu. Karena kamu udah tua, harus belajar dulu, nanti ada ujian. Kok ada ujian, saya bilang. Lah, ya udahlah, terus saya ke Bang Fadil. Setelah itu barulah kita pemuritan. Tapi kalau dibilang pemuritan, saya itu saking saya belajar sendiri. Belajar baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu dari pagi sampai malam dibantu oleh saya tanya-tanya Bang Fadil, juga pendeta-pendeta atau romo yang ada di YouTube sambil saya berdoa. Nah, itu yang saya saking semangat. Nah, kemudian mengenai awal-awal saya ini, kita masih sembunyi sebenarnya ya, masih sembunyi. Saya nggak usah bilang kalau saya masih kemana-mana pakai kerudung, jadi nggak mau menyatakan diri. Nah, kemudian suatu saat setelah kita pernah kesaksian ada di YouTube, wah ketahuan sama anak saya yang perempuan itu yang tinggal di luar negeri. Wah, dia marah habis sambil nangis dia. Mama dulu ngajarin aku begini-gini, sekarang kenapa mama begini? Nangis, saya nangis, dia pun nangis. Saya bilang itulah dia, Dek. Mama juga menyesal kenapa mama baru tahu sekarang. Sambil saya memberikan sampai dia bilang stop, jangan kita akhirnya dia bilang kita komunikasi tetap antara ibu dan anak, tapi jangan bicara soal agama. Nah, kemudian saya doakan dia sama anak saya, dan begitu pula sama saudara-saudara saya, sama adik-adik saya. Awal-awalnya ya begitu. Nah, tapi sekarang sih saya setelah sekian lama saya salah gitu. Saya harus menyatakan diri saya Kristen, saya pengikut Kristus. Kenapa saya takut-takut? Saya bilang saya harus menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus, itu harus disampaikan setelah kesini ya. Nah, itu tadi cerita tentang mujizat, saya kan nggak dapat mujizat. Nah, suatu hari di tahun 2024, sehari setelah saya ulang tahun ya. Nah, inilah cerita tentang mujizat yang saya dapat ya. Waktu itu pagi hari, saya rumahnya kan di atas ya, saya nyuci gitu di atas. Saya nggak tahu saya kepleset jatuh, apa saya jatuh duluan. Nah, waktu itu jatuhnya ke belakang, ya, ke belakang. Lalu saya teriak-teriak manggil cucu saya, nggak dengar. Saya lari ke kamar. Akhirnya apa yang terjadi? Saya masih sadar, ya, vertigo hebat. Waduh, vertigo yang luar biasa, yang tidak bisa digambarkan, seperti mau disedot sama bumi ya, disedot bumi. Cucu saya bangun, telepon tantenya, telepon yang lain-lain, saya dilarikan ke rumah sakit, tapi saya masih bicara. Siloam, nama-nama teman dokter saya sebut. Bayangkan saja dari 3 Raksa saya dilarikan ke Siloam Karawaci,
dengan supir ambulannya waktu itu, karena dekat saya di puskesmas saya, supir ambulannya itu nggak lewat tol lagi. Nah, begitu nyampe di UGD, saya didiagnosa pecah pembuluh darah. Jadi bisa dibayangkan pembuluh darah saya pecah antara otak belakang ya, cerebellum. Nah, diagnosanya SAH, subarachnoid hemorrhagic, pecah di belakang. Kemudian kondisinya saya masih sadar, mata saya harus ditutup karena cahaya, saya pasti muntah, pasti saya vertigo hebat, sampai waktu itu baju saya digunting. Tetapi apa yang terjadi saat saya sadar itu, tidak pingsan, saya selalu sebut nama Yesus Kristus Tuhan saya. Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus, aku tahu Engkau akan menghadirkan, menolong saya gitu ya. Saya dirawat 10 hari. Nah, semasa itu, Bapak bisa tahu ya teman-teman, apa kata keluarga saya ya itulah dia, kalau apa katanya, karena meninggalkan Tuhan yang lama, mendapat apa namanya, tukanlah di situ disebut segala macam, terus sampai cucu saya juga nangis, ini gimana omanya, ya omanya paling nanti cacat gitu kan, ya seperti orang stroke gitu. Nah, disitulah terjadi mujizat, mata saya ditutup, berapa hari saya baru bisa buka, mata saya ditutup, saya tutup pakai kain karena saya nggak bisa lihat cahaya. Kemudian di saat itulah saya melihat Tuhan Yesus. Jadi disitulah mujizat ada. Saya melihat kepala Tuhan Yesus yang disalibkan. Jadi saya merasakan mahkota duri itu menempel di tengkorak, sementara otak kita diaduk-aduk. Saya merasakan banget Tuhan Yesus, harusnya kita manusia yang disalib merasakan luar biasa sakitnya, tapi luar biasa Tuhan Yesus juga menolong kita. Nah, setelah itu saya dirawat, setelah saya kontrol, saya sembuh total. Tidak ada cacat sama sekali, pendarahan hilang sampai sekarang. Jadi itulah mujizat yang saya dapat dari Tuhan Yesus, dan luar biasa, saya harus menyampaikan kabar baik ini ke seluruh dunia. Dialah Tuhan. Saat saya ketemu siapapun, saya akan sampaikan, baik dia agama lain, saya hanya memperkenalkan dia loh, Yesus. Yesus, kalau kamu nggak mau dengar Isa, Yesus, dialah Isa, tapi Isamu, terutama ke saudara kita ya yang mengenal Isa. Begitu pula dengan saudara-saudara kita yang di luar tidak mengenal Isa, di lain kepercayaan. Saya hanya mengenalkan saja, dialah Tuhan, saya bilang. Dialah Tuhan yang harus kita sembah, karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup, saya bilang gitu. Dan sejak ini saya merasa siap apabila Tuhan Yesus memanggil saya pulang. Saya sudah sudah lega ya. Dan sekarang tugas saya sampai saya pulang, saya harus menyampaikan semua amanat agung ini. Mungkin itu ya, banyak hal mungkin yang akan saya ceritakan. Kalau penolakan ya biasa ya itu. Ada pula cerita waktu saya mengganti KTP ya. Saya lama juga saya ganti KTP ya waktu itu ya, KTP agama ya. KTP agama itu saya pergi ke Dinas Dukcapil. Ibu mau urus apa? Saya bilang mau pindahan ini nih agama, saya bilang gitu. Lalu yang loketnya bilang gini, mana surat dari KUA katanya. Kok KUA? Saya bilang gitu. Bukan Pak, saya malah bukan dari KUA, saya bilang gitu. Surat baptisan ya Pak, saya bilang gitu. Udah tuh diurus sama cucu saya juga, sekalian diganti kan, KTP-nya dirubah. Setelah 2 minggu, ternyata punya saya masih tetap di agama yang lama itu. Loh kok Bapak ini agama saya masih yang lama, kalau cucu saya sudah berubah. Saya disalahkan tuh sama loket, yang jaga loket katanya. Ibu sih pakai kerudung katanya gitu. Lah emang kenapa saya pakai kerudung, saya bilang gitu ya. Akhirnya mereka berdebat antar pegawai. Akhirnya ya udah, daripada ribut, oke, saya buka kerudung, tapi saya hanya buka penitinya aja. Jadi saya foto KTP saya masih pakai kerudung. Apa saya bilang, kerudung ini kan nggak ada di undang-undangnya juga. Kerudung itu kan bukan milik agama tertentu, saya bilang begitu. Nah itu kalau mengenai perubahan agama ya di situ. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang bisa ditanya, silakan. Nah, itu. Nah, kemudian 2 kali ya, saya 93 dan 98 saya ke sana. Disitulah justru saya banyak bertanya. Waktu pertama kali, oh di sini ya, kita semua menuju sini, kiblat kita kan ke sini semua. Oh ke sini ya, saya bilang. Nah jadi pertanyaan sih itu. Nah dari situlah saya makin bertanya. Kemudian sebenarnya ada waktu dari SMP, saya sebenarnya udah ada pertanyaan Pak, waktu awalnya ya masih anak-anak. Waktu dibilang boleh punya istri 4 itu. Jadi karena saya masih kecil, oh boleh loh punya laki-laki punya istrinya 4 kan gitu. Saya kaget tuh waktu itu. Saya tanya ke ibu saya waktu itu. Apa iya gitu, saya nggak jawab. Terus saya juga, mungkin kita zaman dulu kan kurang ya pengetahuannya mengenai itu, orang tua kita kurang memberikan pengetahuan. Nah itu yang ganjal pertama kali mengganjal itu, sehingga saya sempat penasaran waktu SMA ada mata pelajaran agama Kristen, saya sempat masuk, boleh nggak saya masuk gitu, saya pengen tahu ya. Tapi pendetanya kayak ketakutan gitu, kamu agamanya apa? Mau apa di sini gitu, mungkin takut dimarahin sama guru lain ya. Tapi saya dengar cuma sekali. Nah, cuman segitu. Nah, yang paling saya pengen tahu, membuat saya penasaran. Saya bilang ini kok gini ya, saya bilang kok begini. Walaupun saya belum mengenal apa-apa ya. Waktu saya di Arab ya, waktu saya ibadah itu di sana kan nggak boleh merayakan Maulud ya. Waktu oleh tentaranya tuh dimarahin, kok begini apa beda ya, saya bilang gitu. Apa sih ya, acara-acara ulang tahun itu nggak boleh loh mereka, dan perempuan itu nggak boleh bersuara. Kalau di sini kok teriak-teriak di masjid gitu. Kalau di sana waktu saya bicara labaik, kalau malabaik di bis digentak, ada jamaah itu di hardik gitu sama diam, perempuan nggak boleh gitu. Banyak sekali hal-hal yang saya lihat kok begini. Terus mohon maaf ya, dibilang kota suci, tapi kok ada tempat itu juga. Saya dikasih tahu oleh petugas haji, yang tugas kan kita ada haji kloter sama non kloter ya, yang non kloter 3 bulan. Oh di sini ada loh tempat ini itu tuh orangnya lagi di situ. Oh saya melihat gitu ya. Wah ini bukan kota suci dong, saya pikir gitu. Pokoknya banyak pertanyaan deh. Nah kemudian kesini saya lihat juga kok begitu kejamnya, waktu zaman bom itu kan, banyak bom yang pakai selalu bicara, kenapa begini, kok ajarannya kayak gini, oh ajarannya ada 2. Saya nggak bisa terima itu, saya bilang kok manusia kok begini ya, saya bilang gitu. Akhirnya kesini saya akhirnya tidak empati, saya bilang nggak empati sama itu, makanya saya mencari yang lain. Jadi kok dia nggak ada mujizat ya, saya bilang gitu. Nah, saya cari siapa yang banyak ada mujizatnya di agama saya yang lama gitu. Tapi saya mempelajari juga setelah saya agnostis ya, saya pelajari juga sih yang lain-lain, yang agama lain ya, seperti Buddha itu saya baca juga, saya pelajari, oh dia ngajarin kebaikan gitu. Ya. Saya saat itu saya bilang kok yang di lama kok omongnya dosa gitu, semua menakutkan. Ya, kok ini kita hidup kok penuh ketakutan sih, kalau ini dosa azab, ini dosa. Azab ya, terus yang dibicarakan kan azab. Benar Pak, benar. Saya bilang kalau setelah sekarang saya udah ikut Tuhan Yesus, sebenarnya itu hukum Taurat ya. Sebenarnya kalau sekarang saya pahami, manusia itu tidak sulit sekali untuk melaksanakan hukum Taurat, karena itu Tuhan Yesus harus datang kan, mencurahkan darahnya, karena nggak mungkin. Nah itu setelah saya sekarang sadar bahwa oh mereka itu mungkin maksudnya itu hukum Taurat yang susah banget gitu, kecil, nggak boleh dosa itu dibagi-bagi, ada kecil besar. Saya bilang gimana sih ini, saya bilang saya tuh orangnya nggak mau rumit gitu, dosa kecil atau ini, pokoknya saya bilang Tuhan kok jahat, saya bilang gitu ya. Saya sampai begitu, karena orang tua saya tuh galak Pak. Mungkin kalau saya pindah masih ada orang tua saya, nggak tahu ya ceritanya seperti apa ya. Iya, saya banyak ini ya Pak, kehidupan saya memang penuh liku-liku ya Pak. Saya menikah tidak direstui orang tua, kemudian saya hidup susah, terus saya bercerai kan, ya kasusnya saya mengalami hidup anak saya sampai diculik di pihak sana. Pokoknya dilema keluarga saya sampai satu saat memang saya diuji benar-benar kok hidup saya begini ya, sampai saya tidak punya rumah sama sekali,
Tetapi saya tanggung jawab dengan pekerjaan saya sempat kerja di rumah sakit, saya bertemu dengan orang-orang susah kan Pak, kalau di rumah sakit, di puskesmas, itu banyak sekali orang-orang yang kasihan ya, saya banyak menolong mereka, bahkan saya juga pernah memandikan orang gila yang tertabrak di jalan, dia luka, saya mandikan, coba kita mandi, kita jahit, nah tanpa bayar, kalau sekarang kan udah zaman dulu kita kan begitu ya, jadi banyak hal-hal yang begitu. Kemudian sebagai dokter saya seringkali melihat katanya sakaratul maut itu Pak. Jadi ada banyak sekali kejadian proses meninggalnya orang kan beda-beda. Nah disitulah saya sebagai dokter saya lihat, oh ini ya yang namanya di ajaran yang lama ya. Ada yang orangnya lompat-lompat dulu, ya ngalamat meninggal macam-macam gitu ya caranya. Tapi kok saya bilang kenapa ya selalu dikemas dengan cerita-cerita yang kesana gitu. Saya bilang tapi setelah saya ikut Tuhan Yesus sekarang saya udah paham bahwa kalau kita anak Tuhan tentu kita memejamkan mata kita sudah ada di surga di rumah Bapa. Kalau yang ini kan dia iblis ya. Iblis itu memang selalu mengekang pikiran mereka ya, selalu berbantah-bantah gitu. Padahal mereka tahu, bahkan anak saya sendiri ya, saya nggak nyuruh dia untuk ikut jadi Kristen, cuman saya memperkenalkan tentang Yesus, saya bilang, karena Yesus itu memang Yesus itu kalau secara teologi dia bukan Isa, saya bilang, cuman itu saya bilang itulah. Tapi sekarang ya sudahlah, saya udah tahu. Tapi saya harus sampaikan gitu Pak. Pertanyaan saya tuh apa sih neraka itu gitu? Neraka kok orang selalu kok neraka nggak benar dia bilang surga. Tapi bilang surganya bukan buat perempuan ya, surganya buat yang pihak sono laki-laki. Saya bilang nggak jelas ini. Terus saya juga apa sih maksudnya ini? Saya bilang gitu. Kok saya nggak itu juga nggak jelas ya saya membacanya juga nggak jelas, runutannya cerita juga nggak jelas, sampai saya datang, wah saya sampai ini ke kota suci nih, apa sih yang saya temui, saya nggak nemuin gitu, oh saya ini termasuk haji yang mabrur, kan suka dibilang gitu antara dua kan, mabrur dan mabrum kan gitu ya. Ya terserah lah, saya bilang terserah mau dibilang apa, tapi saya nggak bisa gini, saya bilang, saya kepengen kalau kata orang rindu, aduh saya kok nggak bisa ada hati rindu ya, saya kepengen kangen gitu, tapi saya justru luar biasa ya, kalau dulu saya nggak bisa lupa kalau seperti sekarang, kalau saya berdoa seperti Tuhan Yesus itu ada di kita, Roh Kudus itu berbicara. Kalau dulu kok saya nggak bisa, apa saya terlalu keras, gitu Pak. Iya. Jadi oh itu banyak Pak, bukan kan orang ya, teman saya juga banyak, adik saya sendiri, yang lucu tuh adik saya datang, kok pernah datang, totonya datang ya. Dia itu pengen memualafkan mungkin dia pengen cerita, tapi dia lucu Pak, nggak bertanya kenapa kamu kok jadi Kristen gitu ya, nggak, dia tanya seberapa jauh agama saya yang lama. Saya bilang jangan tanya yang lama, nanti kamu sakit hati. Saya bilang jangan tanya yang lama, saya bilang yang lama saya udah tutup buku, saya bilang ya udah tutup buku udah, saya bilang saya nggak mau musik, saya nggak mau mengganggu kalian, tapi saya mendoakan, saya bilang doakan seluruhnya ya, saudara-saudara saya itu umat sebelum saya, maksud saya mendoakan, kamu tuh tinggal dikit lagi loh, kamu dikit lagi cari tahu, saya bilang siapa kamu selidiki, Isa Al-Masih itu, selidiki siapa dia, nanti kamu tahu sambil berdoa, terserah kamu mau doanya apa. Adik saya tuh akhirnya saya doa. Nah tapi sekarang hubungan saya dengan adik-adik yang tadinya kurang baik, saya ngalamin loh Pak, nggak dapat warisan. Saya juga ngalamin. Saya sempat ngalamin suatu hari ada yang dicicil nggak datang. Saya bilang, loh kok saya nggak dapat? Sudah tidak satu akidah katanya gitu. Saya bilang, saya ketawa, murah banget. Saya bilang Tuhan saya bilang harga segitu. Saya bilang, nah itu tapi sekarang Pak ya kita harus buahnya kan ya. Mereka harus lihat kita jadi seorang anak Tuhan, dari tutur kata, perbuatan, semua kita gambaran dari Tuhan loh, kita gambaran dari semua segambar dengan dia, jadi kita harus jaga, jadi mereka akan lihat gitu, kita menolong, nggak ada pilih-pilih, saya nolong Pak, mau dia punya agama, nggak ada agama, saya harus tolong semua orang. Nah kemudian itu akhirnya kami berpelukan sama adik saya, dia dulu mudah-mudahan begini, saya bilang saya doakan ya adik, mudah-mudahan adik dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan saya juga pernah Pak WA-an sama teman saya ya sejawat, terus saya bilang oh udahlah kembali katanya gitu, terus ya Pak alhamdulillah, saya bilang
Wah, alhamdulillah, kenapa? Alhamdulillah saya sudah dapat hidayah. Oh, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, Dokter Anita. Iya, dapat hidayah. Hidayah, saya udah di zaman Tuhan Yesus, itu hidayahnya. Saya bilang, dipikir hidayahnya masuk ke sana. Ya itulah Iya. hidayah, saya bilang. Iya. Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan. Coba apabila Anda tidak mengenal dia, coba cari tahu. Kenalan dulu. Cari tahu, siapa sih? Itu karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Saya jatuh cinta banget sama Tuhan Yesus, nggak bisa digantikan apapun bentuknya. Karena dia Tuhan, Tuhan kita, yaitu firman yang turun dari Bapa, dan dia memberi kita Roh Kudus, Roh penghibur, dan banyak berkat loh Pak. Saya dapat setelah ini berkat, banyak sekali saya dapat berkat. Berkat itu nggak selalu materi ya. Ya. Berkat nggak selalu materi, walaupun saya selalu dapat pertolongan dari Tuhan Yesus, saya yakin. Saya udah nggak bisa ini lagi, Iya. nggak bisa diganggu gugat deh.